Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Riyadi akan menjelaskan konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Organisasi pendidikan adalah merupakan suatu sistem yang terbuka. Sebagai sistem yang terbuka, berarti lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungan yang disebut sebagai suprasistem. Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan sesungguhnya melaksanakan fungsi rangkap terhadap masyarakat, yaitu memberi layanan dan sebagai agen pembaru. Dikatakan fungsi layanan karena melayani kebutuhan masyarakat dan fungsi pemimpin, sebab ia memimpin masyarakat disertai dengan penemuan-penemuannya untuk memajukan kehidupan masyarakat. Secara terperinci, manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi lembaga pendidikan, memudahkan memperbaiki pendidikan, memperbesar usaha, meningkatkan potensi pengajar, konsep masyarakat tentang guru terus menjadi benar, mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat, mendapat dukungan moral dari masyarakat. Lalu bagi masyarakat, yaitu yang pertama tahu hal-hal persekolahan dan inovasinya. Dua, kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Lalu yang ketiga, menyalurkan kebutuhan partisipasi dalam pendidikan. Dan terakhir, melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan. Jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Menurut Don Begin 1984, public relation dibedakan menjadi external public relation atau humas keluar dan internal public relation, humas ke dalam. Oleh karena itu, di sekolah dikenal hanya kegiatan publisitas keluar dan publisitas ke dalam. Oke, yang pertama, kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditujukan kepada publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yaitu secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung. Kegiatan tatap muka misalnya rapat bersama dengan pengurus BP3 setempat, berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu dan sebagainya. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu, seperti TV, radio, media cetak, pameran, dan lain-lain. Lalu kegiatan internal. Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam. Sasarannya tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni para guru, tenaga usaha, dan seluruh mahasiswa. Pada prinsipnya, kegiatan internal bertujuan untuk memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya, menampung sarana-sarana dan pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antar warga sekolah sendiri. Berikut bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Hubungan yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan warga masyarakat. Bentuk hubungan ini bisa individual, bisa pula organisasi. Yang pertama, secara individual. Orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi maupun untuk pemecahan masalah penyelesaian anaknya. Secara sukarela, orang tua datang ke sekolah menyampaikan saran-saran bahkan sumbangan untuk kemajuan sekolah. Sebagai contoh, seseorang pensiunan pustakawan secara sukarela datang ke sekolah untuk pembenahan perpustakaan sekolah. Yang kedua, secara organisasi melalui BP3. Organisasi ini akan lebih efektif bila sekolah mampu menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di kalangan orang tua, umpamanya para dokter untuk duduk di seksi UKS, bahkan untuk mendirikan poliklinik sekolah, para insinyur untuk memberikan saran-saran dalam pembangunan sekolah, para profesional, pejabat dan pengusaha lainnya yang juga akan dengan sukarela membantu sekolah demi kepentingan anak-anaknya, lalu para pemuka agama untuk menegakkan imtak atau iman dan takwa. Selanjutnya, hubungan sekolah dengan alumni. Dari para alumni, sekolah memperoleh masukan tentang kekurangan sekolah yang perlu dibenahi. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Juga melalui alumni dapat dihimpun dana bagi peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan maupun perbaikan pembangunan sekolah. Bahkan mengundang para alumni itu sendiri untuk menyampaikan pengalaman keberhasilannya untuk motivasi dan penurunan pengetahuannya, untuk penyegaran dan tambahan wawasan, bukan hanya untuk para siswa tetapi juga para guru dan warga sekolah lainnya. Lalu selanjutnya, hubungan dengan dunia usaha atau dunia kerja.
Biasanya ini merupakan bidang garapan guru bimbingan dan konseling. Pelaksananya itu mengundang tokoh yang berhasil untuk datang ke sekolah. Keberhasilan tokoh tersebut akan memotivasi semua pihak untuk berbuat serupa. Yang kedua, mengirim para anak didik ke dunia usaha atau kerja. Tentu saja ini menguntungkan kedua belah pihak karena kerja memperoleh tenaga yang murah, sedangkan para siswa mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. Lalu hubungan dengan instansi lain. Hubungan kerjasama ini dapat juga dibina melalui MGMP, MKS, MGP, K3S, K3M. Hubungan dengan lembaga atau badan-badan pemerintah swasta, sebagai contoh kerjasama dengan bank dalam rangka menggalangan dana kamar menabung pelajar. Begitu juga kerjasama dengan pertamanan dalam rangka penghijauan. Peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Masyarakat memandang sekolah lembaga pendidikan sebagai cara yang meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa atau mahasiswa, karena itu masyarakat berpartisipasi dalam setia kepadanya. Namun hal ini tidak otomatis terjadi, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk mengikut kesertakan warga masyarakat dalam membangun pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi, sudah sepatutnya para manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif menggugah perhatian mereka. Para manajer dapat mengundang para tokoh ini untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam peningkatan pendidikan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk memperoleh alternatif yang terbaik. Inilah beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama dalam bentuk partisipasi antara lain Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Persatuan Orang Tua Siswa, Perkumpulan Olahraga, dan Perkumpulan Kesenian. Dalam bidang partisipasi antara lain kurikulum terutama yang lokal, alat-alat belajar, dana, material untuk pembangunan gedung, auditing keuangan, kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah dan sejenisnya. Dalam cara partisipasinya antara lain ikut dalam pertemuan, datang ke sekolah lewat surat, lewat telepon, ikut malam kesenian dan sejenisnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.